Pernah kebayang nggak sih, apa aja yang ada di bawah permukaan laut? Hari ini, kita nggak cuma bakal ngintip, tapi kita bakal nyelam langsung ke 7 keajaiban bawah laut paling spektakuler di planet ini. Siap-siap ya, karena ini bakal keren banget. Nah, pertanyaan ini nih yang jadi awal dari semua penjelajahan. Soalnya, di bawah sana itu bukan cuma air sama pasir. Ada kota-kota karang yang super sibuk, ada makhluk-makhluk purba, dan ada misteri yang nungguin banget buat diungkap. Kutipan ini bener-bener pas banget. Ini inti dari perjalanan kita. Samudra itu bukan ruang kosong, tapi sebuah alam semesta yang hidup, yang bakal kita jelajahi bareng-bareng. Tapi, sebelum kita mulai tur keliling dunianya, penting banget nih buat kita paham kenapa tempat-tempat ini begitu berharga. Ini bukan cuma soal pemandangan yang indah, ini soal kesehatan planet kita. Gampangnya gini, ekosistem-ekosistem ini tuh ibarat jantungnya planet kita. Mereka menopang kehidupan laut yang jumlahnya nggak kehitung, dan keindahannya yang luar biasa itu jadi pengingat buat kita semua, kalau kita punya tugas untuk menjaganya. Oke, sekarang petualangannya beneran dimulai. Pegangannya kenceng ya, kita bakal keliling dunia buat mengunjungi 7 keajaiban bawah laut yang paling bikin melongo. Pemberhentian pertama kita, namanya udah ikonik banget, Great Barrier Reef. Tapi di balik namanya yang terkenal itu, apa sih yang sebenarnya bikin tempat ini jadi surga bagi para penyelam? Yuk, kita intip. Ukurannya itu luar biasa gede. Bayangin aja, saking besarnya sampai bisa kelihatan dari luar angkasa. Ini tuh kayak kota metropolis bawah air yang isinya ribuan spesies. Tapi sayangnya, keajaiban ini rapuh banget, dan ancaman perubahan iklim bikin setiap kunjungan ke sana jadi pengingat betapa berharganya tempat ini untuk kita lindungi. Oke, lanjut. Sekarang kita terbang ke belahan bumi barat menuju permata Karibia, sistem terumbu karang terbesar kedua di dunia. Nah, ini nih yang bikin tempat ini spesial banget. Bukan cuma karena keanekaragaman hayatinya, tapi ini adalah tempat ngumpulnya para raksasa lautan yang lembut, hiu paus. Berenang di samping mereka. Wah, itu pengalaman yang bakal mengubah hidup kamu selamanya. Dari Karibia, kita langsung cabut ke Samudra Hindia, ke Kepulauan Maladewa. Ini bukan cuma satu lokasi, tapi ribuan spot buat petualangan bawah air. Kalau di Maladewa, ceritanya itu soal pertemuan-pertemuan epik. Coba bayangin, kamu lagi melayang di atas karang, tiba-tiba ada parimantara raksasa terbang dengan anggunnya di bawah kamu. Atau ngelihat siluet hiu martil yang khas banget di kejauhan. Wah, ini sih bener-bener bikin deg-degan. Oke, sekarang kita ganti suasana sedikit. Kita lihat keajaiban geologi. The Blue Hole di Belize ini bukan soal karang yang rame, tapi lebih ke soal misteri dan kemegahan purba. Nyelam di sini itu rasanya kayak masuk ke dunia lain beneran. Kamu turun ke dalam lubang biru tua yang bentuknya sempurna, dikelilingi stalaktis, formasi yang harusnya cuma ada di gua kering dari zaman es. Ini tuh kayak perjalanan waktu geologis secara langsung. Dari Blue Hole, kita pindah ke sungai-sungai bawah tanah yang magis. Cenote, di semenanjung Yucatan, Meksiko, nawarin pengalaman menyelam yang gak ada duanya. Suasananya itu tenang banget, magis. Pas sinar matahari nembus celah-celah di atap gua, cahayanya itu kayak jeri tirai yang menari-nari di dalam air yang super jernih. Rasanya itu kayak lagi melayang di dalam sebuah katedral alam. Pemberhentian kita selanjutnya, ini dia, destinasi klasik para penyelam. Dan ada alasan bagus kenapa tempat ini populer. Laut Merah itu kaya banget akan kehidupan dan juga sejarah. Laut Merah itu kayak paket lengkap petualangan. Hari ini kamu bisa menjelajahi taman karang yang penuh warna dengan ikan-ikan yang nggak bakal kamu temuin di tempat lain. Besoknya, kamu bisa jadi arkeolog bawah air, menjelajahi bangkai-bangkai kapal bersejarah. Jadi setiap kali nyelam, ceritanya beda lagi. Dan sekarang, kita sampai di pemberhentian terakhir yang bisa dibilang puncaknya. Banyak penyelam bilang kalau Pulau Sipadan itu adalah destinasi impian. Kira-kira kenapa ya? Sipadan itu intinya soal kelimpahan. Semuanya serba banyak. Bukan cuma lihat 1-2 penyu, tapi puluhan. Bukan cuma lihat beberapa ikan, tapi dikelilingi tornado barakuda yang muter-muter. Terus penyelaman dindingnya, coba bayangin kamu lagi terbang di tepi jurang bawah laut yang nggak ada dasarnya. Gila. Dan angka ini 60. Angka ini bukan sembarang angka loh. Ini adalah jumlah penyelam yang diizinkan masuk setiap harinya. Angka sekecil ini adalah bukti nyata betapa berharganya ekosistem di sana. Dan ini jadi pelajaran kuat tentang konservasi yang langsung membawa kita ke poin terakhir.
Setelah kita lihat semua keajaiban tadi, jadi jelas banget kan kalau jadi penyelam itu bukan sekedar hobi. Ini tuh sebuah tanggung jawab. Peran kita berubah dari yang tadinya cuma penjelajah, sekarang jadi penjaga. Gini deh intinya, setiap kali kita nyelam, kita itu lagi bertamu ke rumah makhluk lain. Menjadi penyelam yang bertanggung jawab, itu artinya kita menghormati si tuan rumah dan rumahnya, dan kita bertindak dengan penuh kesadaran. Nah, gimana caranya? Gampang kok. 3 langkah simpel ini, utamakan keselamatan, hormati kehidupan laut, dan selalu ramah lingkungan, ini bukan sekedar aturan, tapi udah jadi prinsip. Inilah yang mengubah kita dari sekedar turis menjadi penjaga sejati lautan. Kita udah lihat kan betapa luar biasanya dunia di bawah sana. Keindahannya, keajaibannya, sekaligus kerapuhannya. Jadi pertanyaan terakhir ini bukan buat saya, tapi buat kalian semua. Panggilan dari laut dalam itu nyata dan mendesak. Jadi gimana kalian akan menjawabnya?